Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo warga desa Sukawati, perkenalkan nama aku Faye. Ini adalah podcast pertama yang aku kirimkan di Do You See What I See. Ini pengalaman aku sekitar tahun 2017 akhir kuliah di Jogja. Jadi di Jogja aku tinggal sama Simbah sebelum ngekos. Aku gak bisa nyebutin letak Jogjanya di mana, tapi yang jelas bukan di kotanya, tapi di Kabupaten Sleman. Waktu itu libur semester aku pulang kampung untuk beberapa minggu. Setelah selesai dari kota kelahiran aku balik lagi ke Jogja. Dan ini yang aku alamin. Tapi sebelumnya aku gambarin dulu denah rumah Simbah aku ya. Rumahnya rumah kuno. Jadi setelah pintu masuk utama ada ruang tamu. Jadi itu luas gitu. Di sampingnya ada 3 kamar. Nah, kamar ini ditempatin sama sepupu aku, Pak De Bude, dan Mbah Kung. Nah, masuk sebelah kiri ada ruangan buat naruh-naruh barang. Tapi Simbahku Putri memang tidur di situ, jadi dikasih dipan di luar situ aja, dikasih dipan. Terus di sampingnya juga buat naruh-naruh barang kayak lemari, beberapa tikar dan sebagainya. Mbak Putri aku memang udah lama nggak tidur sama Mbah Kung karena rasanya sumpek aja, jadi minta tidur di luar. Nah, masuk lurus lagi dari tempat Mbak Putri aku tidur ada ruang lanjutan, ruang kosong, tapi diisi sama meja TV yang lama dan dikasih dipan tapi nggak ada yang tidur di situ. Nah, dipannya ini memang dipan lama sih, bekas Mbah Buyut aku, tapi beliau udah lama meninggal. Jadi memang model rumahnya itu selain ruang tamu yang tadi ya, itu sekat-sekat pintu, tapi pintunya nggak ditutup, dibuka buat akses untuk ke dapur ke belakang. Nah, kamar aku dulunya yang ditempatin sepupu aku di dekat ruang tamu, sampingan sama Mbah Kakung. Tapi karena sepupu aku udah gede, jadi dia mau tidur sendiri, udah nggak mau sama Pak De Bude. Jadi akhirnya aku yang ngalah aja. Aku pakai bekas kamar tante aku yang dibikin dari triplek di belakang, deket dapur dan deket ruang kosong tadi yang ditaruh TV sama dipan. Awalnya itu sebenarnya bukan kamar, tapi karena luas ruangan itu jadi dibikin sekat sama tante aku dari triplek tadi. Nah, di kamarnya sih kecil tapi bersih. Terus ada jendela kecil agak atas, ya umumnya jendela-jendela rumah kuno orang Jogja gitulah. Nah, di belakangnya ada kebun. Kebun itu kayak halaman luas tapi masih milik keluarga juga. Cuman ya ada tanaman-tanaman, ada pohon-pohon di kebun itu. Terus di belakang kebunnya juga masih langsung rumah warga sih. Jadi kalau dibilang serem juga enggak. Di kebun itu ada beberapa tanaman yang pohon besarnya cuman pohon kelapa sama satu lagi yang pas deket jendela aku persis tuh kalau nggak salah pohon jambu atau apa gitu, aku kurang merhatiin. Jadi ceritanya setelah aku balik lagi ke Jogja, aku masuk kamar naruh barang-barang. Pas aku buka jendela, aku kaget karena om aku lagi banget nebang pohon yang di depan jendela aku persis. Bersih nebangnya sampai bawah. Aku mikir ya sih emang kelihatan jadi lebih cerah sih, maksudnya lebih bersih, jadi tertata gitu. Tapi kok perasaan aku nggak enak ya. Nah, tapi aku ya cuek aja lah. Terus aku lanjutin aktivitas bersih-bersih. Lalu malamnya ya sekitar jam 9 itu udah pada sepi. Tapi emang kebiasaan sih di tempatnya Simba itu jam 8 pun itu udah sepi. Terus kalau ruangan-ruangan yang nggak kepake pasti lampunya dimatiin, termasuk dapur, ruang-ruang yang lain. Aku sih memang suka nyendiri di kamar sih, nggak terlalu mau rame-ramean bareng keluarga karena juga emang capek baru pulang hari itu. Sekitar jam 9 aku udah masuk kamar, terus aku emang sibuk buat dengerin musik dan buat rapi-rapiin barang.
Lampu dapur udah dimatiin, yang nyala lampu ruangan tadi dan kamar aku. Karena aku sedikit parnoan, mikir nanti terjadi apa-apa nggak ya, kok pohonnya di ini, jangan-jangan nanti yang Yuni marah. Aku mikirnya sampai ke situ karena nggak pernah aku merasakan parno selama aku tinggal situ. Baru kali ini aku ngerasain itu. Jam 11 aku udah mulai rebahan, tidur-tiduran gitu, ngantuk dan merem sendiri sih. Jam 1 atau sekitar setengah 1 aku kebangun, gak tahu sih, aneh aja. Dan emang karena parno, lampu kamar yang biasanya aku matiin, hari itu aku gak mau matiin lampu dan tidur dengan lampu terang benderang. Sekitar jam setengah 1 tadi aku bangun, terus kok sayup-sayup aku denger kayak ada yang nyanyi seriosa, kayak ngelantunin suara-suara nyanyian-nyanyian gitu, sayup-sayup pelan-pelan. Aku dengerin kok, oh iya ada yang nyanyi. Terus aku mikir, apa mungkin tante kali ya. Jadi tante sepupu aku itu memang tinggal rumahnya di dekat situ. Itu emang adiknya om aku sepupu itu punya studio musik. Oh mungkin mereka kali ya yang jam segini masih asik-asik gitu kan. Mereka juga punya bengkel, jadi rame sama anak-anak muda gitu. Tapi ya udahlah, aku cuekin, aku lanjut tidur. Tapi masih tidur ayam. Nah, setengah 3-an mungkin aku mulai kebangun lagi, jelas kedengaran ada orang yang nyapu. Aku mikir, udah jam berapa sih? Kok ada orang nyapu? Pas aku lihat memang sekitar setengah 3 atau jam 3, aku agak lupa. Terus nyapunya itu aneh. Aku awalnya dengar dari ruang yang ada TV-nya tadi, samping kamarku, jadi di dalam rumah. Lama hilang, terus lanjut lagi di dapur, hilang lagi, kok lanjut lagi di kebun belakang. Nah, pas sampai kebun belakang, aku mikirnya udah ini kayaknya bukan orang deh. Aku memberanikan diri, terus aku keluar bangunin Mbak Putri aku, cerita kepanikan aku, terus Mbak Putri cuma nenangin, ya udah lanjut tidur nggak apa-apa. Akhirnya ya emang nggak bisa tidur sih sebenarnya, tapi mungkin capek, akhirnya aku merem sendiri. Besoknya aku ceritalah sama mereka, terus aku konfirmasi juga sama tante sepupu aku, semalam nyanyi nggak ya, atau dengerin musik ya? Iya sih, tapi sekitar jam 10-11an gitu, nggak sampai tengah malam sih. Nah, terus yang nyanyi siapa? Mbah Putri aku pernah bilang juga sih, waktu itu juga bilang, dulu tuh pernah ada gangguan-gangguan gitu. Itu mungkin sekitar udah belasan tahun yang lalu. Sering, jadi hampir tiap hari sama sih, sekitar setengah 3 tuh kadang ada orang yang nyapu, ada orang yang senandung, ada orang yang ketawa-ketawa, ngobrol kayak di belakang situ. Tapi udah lama. Nah, ini kok kejadian lagi. Tapi si mbahku karena mungkin gak mau bikin aku takut ya, bilangnya ya, paling cuman halusinasi atau perasaan aku sendiri. Mungkin karena capek dari luar kota terus ini. Tapi asli sih, aku dengerin itu jelas memang ada yang nyapu dan nyanyi. Ya, untungnya sih gak diliatin wujudnya kayak apa. Nah, itu cerita aku waktu aku tinggal di rumah Simbah di Jogja. Nah, sekian ceritanya. Semoga besok aku bisa lanjut cerita lagi tentang pengalaman aku yang saat aku ngekos dan pas kegiatan aku di kampus. Oke, terima kasih untuk Do You See What I See? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.